Shalom Bapak Ibu Saudara, biar pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang pagi hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas hari yang Kau beri, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berkesudahan. Kami puji, kami sembah, tinggikan Engkau Raja, nama-Mu besar dan layak dipuji. We come to worship You, Lord. We lifted up Your name, we lifted highest. Ku puji dan ku sembah, You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are here, touching every heart. I worship You, I worship You. You are here, healing every heart. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker,
That is who you are. That is who you are. That is who you are. We worship you. We worship you. We worship you. We lift up your name. We lift up your name. 'Cause your name is high. We lift up your name. We lift it higher. Even when I don't feel it, you work it. Even when I don't see it, you work it. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you are.
Shalom Bapak Ibu, selamat Natal. Saya berdoa kita berada dalam keadaan diberkati Tuhan hari ini. Saya percaya kebaikan Tuhan buat Anda dan saya itu kebaikan yang sangat melimpah dan lebih daripada pikiran manusia. Pemeliharaan Tuhan ajaib, penyertaan Tuhan ajaib. Kalau kita bicara Natal, Bapak Ibu, kita akan selalu identik dengan hadiah, identik dengan kasih, identik dengan joy, sukacita. Kita identik dengan kumpul-kumpul keluarga, kita holiday, dan kita menikmati kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita kenal, kita tahu dari semua belahan dunia manapun, setiap kali Christmas, kita akan selalu ribut dengan presents, gifts, hadiah-hadiah. Kita mau kasih orang, kita mau kasih hampers, hadiah, bingkisan kepada orang-orang yang kita kasih, yang kita hormati. Kita kirim paket, kita kirim parcel, dan segala macamnya. Nggak salah, itu adalah wujud kasih, itu wujud dari care-nya kita. Tapi kenapa Natal selalu identik dengan hadiah ini? Kenapa kita nggak kirim hadiah waktu Maret misalnya, atau April? Tapi di momen inilah kita kasih hadiah. Di momen inilah kita akan sering, Anda juga akan sering melihat di mall atau di hotel atau di tempat-tempat umum manapun akan ada pohon besar, pohon raksasa, dan di bawahnya pasti selalu akan ada kotak-kotak yang dibungkus indah warna-warni dengan kertas-kertas kado. Gifts, hadiah selalu akan ada di dalamnya. Nah, pertanyaannya kenapa gifts, hadiah-hadiah ini, presents ini selalu ada dan selalu identik dengan Christmas, dengan Natal? Karena di Natal inilah, di momen inilah kita, Anda dan saya, kita menerima anugerah hadiah terbesar yang pernah diberikan Tuhan buat kita. Tapi ini masalahnya Bapak Ibu, kalau seandainya di depan Anda ini ada sebuah game, begitu ceritanya ya, ada hadiah banyak sekali, Anda bisa milih yang manapun. Ada yang besar, ada yang kecil, ada aneka rupa, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang bentuknya lonjong, panjang, kotak, dan segala macam. Semua ada di sana. Dan Anda dikasih sebuah pilihan, satu kali saja. Anda boleh milih hadiah manapun, gifts manapun, bingkisan manapun, dan Anda boleh bawa pulang itu. Boleh milih cuma satu. Nah, kira-kira kalau Anda boleh milih, Bapak Ibu, Anda akan milih pasti kan? Nah, pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda pilih? Yang mana yang akan Anda pilih? Patokannya apa? Apakah Anda milih mungkin ada 1000 hadiah, begitu misalnya ada 1000 bingkisan. Anda mau milih satu. Itu dari mana Anda mau milih? Apakah Anda pilih, oh yang paling gede aku mau pilih? Atau yang paling berat yang mau pilih? Atau yang paling aneh bentuknya, yang paling nggak beraturan bentuknya? Yang mana yang akan kita pilih? Kita kan pasti punya patokan. Kita pasti punya kriteria. Kita punya penilaian. Kita punya pendapat. Oh, kira-kira yang berharga itu yang seperti ini. Atau mungkin Anda akan pilih mau besar kecil nggak masalah. Yang penting paling berat yang mana. Karena kalau berat kayaknya berharga, kayaknya mahal, kayaknya menarik, begitu ceritanya. Jadi kita semua pasti punya kriteria. Nah, kira-kira menurut Anda, kriteria Anda ini apa dalam memilih hadiah, dalam memilih gift yang di depan Anda ini? Nah, kriteria ini yang akan menentukan cara kita berpikir, Bapak Ibu. Coba Anda pikir sebentar, jawab sebentar dalam hati saja. Hadiah macam apa, kriteria macam apa yang akan Anda pakai? Ukurannya kah? Bentuknya kah? Beratnya kah? Harganya mungkin siapa tahu di luar kotak itu di setiap hadiah-hadiah itu ada label harganya misalnya. Mungkin harganya kah? Atau mungkin gunanya kah? Atau apa? Kita pasti punya. Nah, waktu kita sudah mengenali, kita sudah mengerti, kita sudah punya pilihan. Oh, saya akan pilih berdasarkan beratnya misalnya. Atau berdasarkan warnanya, mungkin kertas kado yang terbaik yang mana. Dan segala macamnya. Nah, kita belajar hari ini. Tuhan juga sama. Tuhan memberi kita hadiah. This is the greatest gift of all. The greatest gift of all time. Buat kita, Bapak Ibu. Dikasih buat kita. Dan kita perlu menilai. Dan kita bisa menilai hadiah ini. Apakah akan jadi hadiah terbesar buat kita, hadiah terbaik buat kita. Apakah kalau Yesus hadir dan pemberian keselamatan itu, salvation itu ditaruh dalam sebuah kotak yang ada di antara hadiah-hadiah yang lain, Bapak Ibu, kira-kira apakah kita akan pilih kotak itu atau tidak? Supaya kita ngerti, ada anugerah besar yang seringkali kita lewatkan, yang seringkali kita buang, yang seringkali kita tidak sadari, yang seringkali kita anggap remeh. Coba perhatikan dulu ayat firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu supaya Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dalam terjemahan bahasa Inggris jauh lebih bagus, Bapak Ibu. Saya terjemahkan sebentar ya, pelan-pelan saja. This is how God showed His love for us. Inilah cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. God sent His only Son into the world so we might live, supaya kita bisa hidup through Him, karena Dia. This is the kind of love we are talking about. Ini kalau kita menulis, inilah cinta yang kita bicarakan. Not that we once upon a time love God. Bukan kalau kita suatu ketika atau satu momen dalam hidup ini, satu masa dalam hidup ini kita mengasihi Tuhan. Bukan. Tapi bagaimana Tuhan mengasihi kita dan Dia menyerahkan anak yang tunggal supaya kita bisa hidup di dalam Dia. But that He loved us and sent His Son as a sacrifice to clear away our sins and the damage they've done to our relationship with God. Tuhan memberikan anak yang tunggal untuk clear the way, membersihkan jalan, membersihkan dosa kita dan semua damage, semua kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa itu. Jadi Tuhan bukan sekedar datang, oh ya, aku kasih nyawaku buat kamu, kamu mau terima atau tidak terserah. Bukan loh Bapak Ibu. Dia datang dengan sebuah tujuan yang besar untuk memberikan nyawanya supaya kita dibersihkan dari semua dosa, dihapus dari dosa, dan semua kerusakannya diperbaiki. Dosa itu menghancurkan, dosa itu membawa dampak kerusakan yang besar. Dan Tuhan menghabisinya dan menghabisi semua kerusakan itu. Tuhan memulihkan semuanya. God restores all things. Lanjut. My dear friends, if God loves us like this, we certainly ought to love each other. Kita harus mengasihi orang yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, waktu Dia berkata, this is the kind of love we're talking about. Inilah kasih yang kita bicarakan. Kasih Tuhan yang begitu besar. This is how God showed His love for us. Cara Tuhan menunjukkan kasihnya. Dia berikan. Dia kasih. Ini adalah akar kata dari kata give. Give atau pemberian itu adalah when somebody give us, Dia beri kita sesuatu, itu give, Bapak Ibu. Dia memberikan kepada kita bukan karena kita layak, bukan karena kita memang patut atau harus terima, tidak Bapak Ibu. Dia beri karena Dia mengasihi kita, itu give. Nah, pertanyaannya adalah, gift-nya Tuhan, present-nya Tuhan, hadiah dari Tuhan ini, apakah berharga buat kita? Kita akan lihat ya Bapak Ibu. Kita semua tadi sudah, dari awal kita sudah bicara. Kita semua punya patokan untuk mengukur sebuah nilai, untuk memilih sebuah hadiah. Oh, mungkin bisa dari beratnya, mungkin bisa dari besarnya, ukurannya, mungkin bisa dari harganya, atau mungkin bisa dari warnanya, atau mungkin bisa dari banyak hal yang lain. Tapi hari ini biar kita belajar, kita pilih 3 saja yang paling penting. Cara yang paling penting untuk mengukur, untuk menilai, untuk menakar betapa ajaibnya hadiah dari Tuhan ini. Pertama kita akan lihat betapa hebatnya God's gift for you, for us, for me, measured, diukur, ditimbang from its usefulness, dari kegunaannya. Setiap hadiah waktu dikasih kan pasti ada gunanya Bapak Ibu. Kalau saya hari ini, dari seberapa minggu yang lalu, anak-anak saya sudah minta, wah saya mau hadiah, aku pengen beli ini, aku pengen itu. Kan ini Christmas, aku pengen mainan, aku pengen ini, itu, dan segala macam, banyak. Tapi kalau saya kasih mereka, tujuannya kan satu, gunanya satu, supaya mereka happy. Mainan kan gak ada lagi tujuannya Bapak Ibu. Tapi untuk mereka happy, itu mereka main, have fun, sudah. Dan seringkali waktu kita kasih orang hadiah, tujuannya ya untuk happy. Gunanya ya untuk membuat mereka happy itu. Karena terpenuhi, merasa diperhatikan, merasa di-care dan segala macamnya. Tapi biar kita belajar dengan hati-hati. Apakah pemberian Tuhan sama dengan gaya kita? Coba baca bentar ya Bapak Ibu. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dia berkata ini, bagian B ya, bagian bawah ya. Aku datang, Yesus datang katanya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. I have come that they may have life. Aku datang supaya mereka itu punya hidup. Saya berkata ini dengan hati-hati. God's gift is the greatest gift of all time for us. Kenapa? Karena pemberian Tuhan diberikan buat kita. Yesus diberikan buat kita, buat Anda dan saya. Bukan supaya kita happy, Bapak Ibu, bukan. Tapi supaya kita hidup.
Bukan cuma sekedar eksis. Bukan cuma sekedar, oh ada, saya nggak mati, saya masih nafas. Bukan, Bapak. Supaya kita hidup, dan hidup kita dalam kelimpahan. Hidup kita dalam keadaan yang penuh, full. Kalau tadi yang di atasnya, 1 Yohanes 4, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, dia berkata ini. God sends His only Son into the world so we might live. Supaya kita hidup. Jadi kalau Tuhan nggak kirim hadiahnya, ya kita nggak hidup, Bapak Ibu. So we might live. Supaya kita bisa hidup. Anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, salvation ini diberikan, Yesus dihadiahkan buat Anda dan saya supaya kita hidup. Kalau bicara mahal, ini mahal, Bapak Ibu. Kalau bicara masalah usefulness, this is useful. Sangat useful. Anda bisa, Alkitab menulis begini, percuma kita dapat kasih si dunia ini, percuma kita meraih segala sesuatu, tapi kita kehilangan nyawa kita. Useful, percuma. Tapi harus tahu, anugerah Tuhan membuat kita bisa hidup. Dan hidup kita bukan sekedar hidup, bukan sekedar bernafas, bukan sekedar ada. Tapi hidup kita adalah hidup yang punya arti, punya makna, punya dampak buat orang lain. Punya pengertian buat orang lain, punya sesuatu buat orang lain. Anda mau cari hadiah kayak begini di mana, Bapak Ibu? Siapa yang mau kasih kita hadiah? Oh, kalau ada orang, aku mau kasih hadiah buat Anda, yang kalau Anda nggak terima hadiah ini, Anda bisa mati loh, Anda bisa binasa. Tapi karena ada ini, Anda hidup. Dan kau menikmati hidupmu, kau menikmati semuanya. Apakah ada seberharga itu? Yang begitu bergunanya? No. Hanya satu yang mampu melakukan itu, Yesus Tuhan namanya. So, we need to understand. God created us. God created me and you as a special person with a special purpose. Dengan sebuah tujuan yang khusus. Kita tidak hadir di dunia ini sebagai produk dari sebuah kecelakaan. Bukan, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin banyak orang berkata, oh ini kecelakaan, MBA, married before, hamil sebelum nikah. Gitu. Bukan, Bapak. Sekalipun fakta mungkin menyatakan begitu. Atau mungkin karena Anda lahir karena tindak kejahatan dan segala macam. Tapi percaya sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Apapun caranya Anda hadir ke dunia ini, kalau sampai Anda hadir, berarti itu dengan seizin Tuhan. Ini harus kita ngerti dulu baik-baik. Tidak akan ada satu kejadian apapun di dunia ini terjadi di luar seizin Tuhan. Nggak mungkin. Jadi kita perlu sadar, kejadian kita ajaib. Walaupun caranya mungkin tidak sama-sama semua. Mungkin caranya bahkan tidak kita harapkan. Tapi kejadian kita ajaib, Bapak Ibu. Dan Tuhan berperan di dalamnya. Dan Tuhan memberi izin atas itu. Dan perhatikan ini. Waktu Tuhan memberi izin atas kehadiran kita, kehidupan kita, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Dan hari ini, itu anugerah, panggilan kita, tujuan kita, kegunaan kita inilah. Ini adalah hadiah yang terbesar yang kita terima hari ini, Bapak Ibu. So don't waste your calling. Jangan buang panggilanmu. Jangan jual panggilanmu demi harta, demi uang, demi pekerjaan, demi hal yang lain, demi hobi. Don't. Jangan lupakan panggilanmu. Dan yang paling parah ini, jangan sampai nggak tahu panggilanmu apa. Anda bukan produk kecelakaan yang sekedar hadir di dunia penuh-penuhilah bumi. Tidak. Anda hadir dengan sebuah tujuan. Anda hadir, kau diciptakan dengan feature yang sangat khusus, yang sangat spesifik. Tidak ada dua manusia pun di dunia ini yang sama, Bapak Ibu. Semua orang unik. Dan Tuhan menciptakan itu dengan sangat hati-hati. Tuhan menciptakan saya, Tuhan menciptakan Anda dengan sangat hati-hati. Sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan tujuannya. Anda lihat binatang, hewan, ya dunia hewan. Anda akan takjub menyadari betapa jutaan hewan, jutaan spesies, tidak ada satupun yang sama, Bapak Ibu. Ular misalnya. Ular yang satu dan ular yang lain aja beda semua. Ada ular yang punya bisa, punya racun. Ada ular yang tidak punya racun, tapi dia punya otot untuk membunuh, untuk menangkap mangsa, untuk bertahan hidup, dan segala macamnya. Semua mereka satu spesies yang sama, ular, tapi diciptakan dengan fitur yang berbeda. Satunya dikasih fitur yang bisa menyembur racun, mematikan dengan sekejap. Yang satunya diberi kekuatan begitu rupa. Kenapa? Satu spesies yang sama, tapi dengan dua fitur yang berbeda. Kenapa enggak? Kobra dikasih otot juga dikasih racun. Atau ular piton, ular sanca dikasih otot juga dikasih racun. Kalau perlu dikasih kaki, dikasih cakar sekalian. Biar tambah mematikan. Tidak loh Bapak Ibu, tapi Tuhan memberikan mereka masing-masing special feature.
Singa yang kuat itu nggak dikasih racun, Bapak Ibu. Dikasih gigi, dikasih taring, dikasih cakar yang kuat. Itu Tuhan. Tuhan menciptakannya dengan setiap spesies, setiap hewan ini dengan feature tertentu, dengan special feature-nya. Anda dan saya pun sama, kita satu spesies, manusia. Tapi setiap manusia satu dan lain, tidak ada satu pun yang sama. Semua punya gift yang berbeda, karunia yang berbeda, kapasitas yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Kenapa? Disesuaikan dengan tujuan calling-nya. Kalau Anda sudah terima anugerah ini, Anda dikasih calling ini, Anda dikasih anugerah ini, hadiah ini, tapi kita nggak pakai. What a waste. Betapa sayangnya. Yang lebih parah lagi, kalau Anda bahkan nggak sadar kalau kita sudah dikasih, betapa sayangnya Bapak Ibu. Hidup yang dikasih Tuhan, dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya Anda dan saya kita mempunyai hidup. Dan kita mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bukan sekadar hidup biasa Bapak Ibu. Tuhan berencana untuk memberkati kita, memakai kita, to use us, untuk membuat kemuliaan bagi Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Coba baca sebentar ya, Efesus pasal 1 ayat 4. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam bahasa Inggris dia berkata ini, He chose us, actually pick us out for Himself as His own. In Christ, before the foundation of the world, that we should be set apart for Him. Dia berkata, dalam terjemahan saya lebih bagus dia berkata ini, Dia memilih kita. Dan bahkan sebenarnya Dia memilih kita khusus untuk dirinya sendiri, untuk tujuannya sendiri. Jadi kita ini adalah produk terpilih Bapak Ibu. Dari sekian banyak dipilih dengan khusus, handmade, crafted, buatan tangan, handmade, dibuat dengan nggak ada duanya. Ini bukan duplikat, kita bukan buatan pabrik, kita bukan buatan cetakan, dibuat secara khusus dengan tangan Tuhan, dibentuk dengan tangan Tuhan, dan dihembuskan nafas hidup, sangat khusus, sangat spesial. Tidak ada duanya di dunia ini. Dengan sebuah tujuan yang khusus. Betapa hebatnya Bapak Ibu. Kita bukan produksi massal. Di surga ada kayak mesin pabrik, bikin orang, terus kirimkan, jadikan bayi. Tidak Bapak Ibu. We are specially and carefully handmade. Dari tangan Tuhan. Jadi hidup ini bukan sekedar dijalani. Hidup ini bukan sekedar seperti air mengalir. Hidup ini harus ngerti. Kita harus mau ngapain. Karena kita sudah terima anugerah terbesar dalam sejarah manusia. So appreciate it. And live it. And enjoy it. Berapa waktu yang lalu ada sebuah kisah nyata. Ada 22 orang nelayan dari Pakistan, Bapak Ibu. Mereka ini terdampar di lautan Amerika ceritanya. Jadi setelah diselidiki, mereka ini satu kapal ini besar, satu kapal pembawa barang ini ternyata sudah terapung-apung, terkatung-katung di tengah laut itu sudah 6 bulan lamanya Bapak Ibu. Jadi mereka ini di dalam kapal, para awak kapal ini 22 orang Pakistan ini selama 6 bulan ini mereka terombang-ambing begitu rupa, nggak jelas arah tujuannya, kehabisan fuel, kehabisan bahan bakar, nggak bisa kemana-mana, kehabisan makanan Bapak Ibu. Nah, waktu mereka terdampar akhirnya di Selat Amerika, selamatkanlah mereka, direscue, baru ketahuan sebuah kisah di belakangnya. Jadi sekitar 6 bulan sebelumnya, pemilik kapal perusahaan ini, pemilik perusahaan kapal ini, pengangkutan ini, dia mengajukan bankruptcy. Jadi mengajukan pilot lah ke pengadilan di Amerika. Jadi dia ini orang asing, buka usaha di Amerika, lalu dia mengajukan gugatan bangkrut. Begitu juga, dia menyatakan bangkrut, menyatakan pilot, tidak bisa berhutang. Singkat cerita, setelah dia masukin gugatan bangkrut itu, dia lari dari Amerika, dia kabur entah kemana, dan perusahaannya begitu saja dibiarin. Nggak ditutup, nggak dikasih pesangon, nggak dikabarin anak buahnya, just like that, gone. Nah, kalau yang di kantor, yang di darat nggak masalah Bapak Ibu. Mungkin mereka datang besok pagi, anak buahnya, loh kok bos nggak datang? Loh kok nggak ada orang? Kok sepi dan segala macam? Ya mungkin setelah seminggu, 2 minggu, mungkin mereka juga akan, kabur, selesai, mereka pulang. Tapi yang masalah, yang di tengah laut ini loh Bapak Ibu, 22 orang ini sudah dari 1 tahun yang lalu, sebelum kejadian gugatan bangkrut itu diberikan, dimasukkan, mereka sudah ada di laut. Mereka sudah keluar melaut, mereka sudah tinggalkan keluarganya, mereka sedang bekerja. Dan mereka belum terima gaji, sudah 1,5 tahun berarti total, mereka nggak terima gaji. Dan mereka nggak tahu apa yang terjadi di daratan, mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan kantor pusat mereka. Yang mereka tahu, mereka sedang ada di sana, ada di tengah lautan, dan suatu ketika mereka telepon, mereka coba hubungi satelit, mereka minta bantuan, mereka minta bahan bakar, mereka minta izin docking dan segala macam, tidak ada jawaban sama sekali. Dan
endingnya kita tahu. Mereka terdampar 6 bulan lamanya tanpa makanan, tanpa bahan bakar. Jadi mereka makan tikus, mereka makan apapun semua yang bisa dicari, yang bisa ditemukan, Bapak Ibu. Nah, kira-kira perhatikan ini. Kalau Anda di posisi mereka, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda rasakan, Bapak Ibu? Makanan nggak punya, fuel nggak punya, bahan bakar nggak punya, nggak bisa bahasa Inggris, dan Anda terdamparnya di Amerika, tidak punya paper, tidak punya dokumen, tidak punya apa-apa, karena harusnya waktu dia mendarat, bukannya mendarat di Amerika, memang harusnya mereka mendarat di satu tempat, dan ada perwakilan dari kantor itu yang menyediakan semua paperwork-nya. Nah, kalau Anda di posisi mereka, ngomong nggak bisa, pertolongan nggak bisa, semua komunikasi nggak bisa, makanan nggak ada, semua nggak ada. Kira-kira selama 6 bulan itu bukan waktu yang pendek, Bapak Ibu. Anda kira-kira hidup seperti apa? Apakah Anda akan hidup dengan joy? Anda hidup dengan bahagia? Bangun setiap hari dan, wah, thank you, terima kasih, hari ini masih hidup. Nggak tahu mau ngapain, tapi ya masih hidup, puji Tuhan. Apakah Anda bisa begitu? Atau mungkin kita malah hidup dengan tanpa arah tujuan? Kita menanti tapi nggak tahu apa yang dinanti. Kita menanti tapi tidak tahu kapan selesainya. Kita terkatung-katung nggak jelas. Hidup kita nggak jelas. Setiap hari bangun pagi bukan lagi jadi sebuah pengharapan, tapi jadi sebuah beban. Kapan ini akan berakhir? Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, keadaan yang sama sebenarnya sedang terjadi dengan banyak orang Kristen hari ini. Kita bangun pagi, kita nggak tahu mau ngapain. Kita nggak tahu kita mau bikin apa. Kita nggak tahu calling kita apa. Tuhan kasih kita special feature. Contoh, Tuhan kasih kita sebuah bisa beracun seperti ular untuk menangkap mangsa, untuk bertahan hidup. Tapi kita nggak ngerti kalau kita punya bisa beracun. Kita coba belit tikus lewat. Kita coba belit kucing lewat misalnya. Karena semua hewan, semua ular yang beracun ini tidak mempunyai kekuatan otot yang sama seperti ular sanca. Mereka nggak akan berhasil, Bapak Ibu. Mereka akan mati pelan-pelan. Mereka akan kurus, mereka akan menderita. Mereka akan kelaparan. Mereka akan susah payah. Dan tinggal tunggu waktu, cepat atau lambat mereka akan mati. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari feature yang ada dalam diri mereka. Mereka tidak menyadari kekuatan yang diberikan Tuhan. Anugerah, hadiah yang dikasih Tuhan buat mereka. Sama. Cepat atau lambat. Kita juga akan mati, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu kita mau apa. Kita nggak punya kekuatan dari pengharapan. Kita nggak tahu. Kita nggak punya kekuatan dari vision. Oh, karena Tuhan kasih aku visi ini, karena Tuhan kasih aku panggilan ini, karena Tuhan kasih aku feature ini yang aku kejar, ini yang aku lakukan hari ini. We have nothing. Kita cuma bangun pagi, kerja, cari duit, pulang, tidur, selesai, besok lagi mulai, dan berulang lagi begitu terus. Sampai kapan, Bapak Ibu? So, saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Anda adalah sebuah produk yang sangat unik. Carefully handmade by God, oleh Tuhan. Hati-hati gunakan itu. Biar saya berdoa ini. Jangan buang panggilan Anda, Bapak. Itu membuat kita berharga. Itu membuat Anda dan saya mahal harganya. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang besar. Perkara-perkara yang ajaib. Kita dipanggil untuk memberikan jawaban, memberikan kabar baik bagi banyak orang. Ada dan saya kita dipanggil untuk mengubah hidup orang. Untuk mereka mengenal Kristus dan mereka menerima keselamatan. Sampai suatu ketika, waktu kita pulang ke rumah Bapa, kita menantikan Tuhan menyambut dan berkata, well done, my good and faithful servant. Saya berdoa hari ini, biar hidup kita punya arti, punya makna, punya impact buat orang lain. Bukan sekedar menjalani hidup, not just existing, not just live, tapi kita mau nikmati hidup yang penuh, yang berkelimpahan, yang berbuah bagi banyak orang. Hadiah Tuhan besar buat Anda dan saya. Karena usefulnya sangat besar sekali. Yang kalau kita terima hadiah ini, we might live. Sangat besar. Yang kedua, anugerah Tuhan, hadiah Tuhan, dari mana kita nilai? From it cost. Dari nilainya, dari harganya, Bapak Ibu. Coba perhatikan sebentar. Ada satu tokoh dalam Alkitab kita, namanya Daud. Dia punya satu paradigma cara berpikir yang sangat hebat sekali. Coba perhatikan baik-baik. 2 Samuel 24 ayat 24. 1 Samuel pasal 24 ayat yang ke-24. Jadi suatu ketika Daud itu mau bikin mezbah buat Tuhan. Supaya tulah-tulah di sana berhenti. Jadi dia mau bikin mezbah penyembahan buat Tuhan. Dia pergilah ke satu tempat, ke ladang orang namanya Arauna. Dia mau beli tempat itu karena disitulah dia mau bangun mezbah itu. Dan ini ayatnya. 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu.
Jadi Arauna ini mau kasih gratis Bapak Ibu tanahnya. Kalau mau bikin mezbah ya pakailah gratis. Ambillah begitu. Bukan begitu. Melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Aku nggak mau gratis. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata ini, I will not offer to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Aku tidak akan mempersembahkan korban apapun pada Tuhan gratisan, murahan. No. Hebat sekali loh Bapak Ibu. Coba kita perhatikan baik-baik. Dan saya mau tanya Anda, jawablah dengan jujur Bapak Ibu. Kalau Anda mau bangun gereja misalnya, yang rohani dulu lah ya. Anda mau bangun panti asuhan misalnya. Anda mau bangun panti jompo misalnya. Lalu tiba-tiba Anda lihat ada sebuah tempat. Wah ini bagus, ini cocok. Dan Anda pergi ke sana, Anda tanya, Pak harganya berapa? Lalu pemilik tempat berkata, oh kalau buat Pak gratis. Kira-kira Pak, Bu, apakah Anda berkata, oh, jangan dong, saya mau bayar. Atau Anda berkata, puji Tuhan. Tuhan memang punya jalan. Oh ini anugerah, terima kasih ya. Yang mana kita? Rasanya Bapak Ibu, ini termasuk saya loh ini. Rasanya kita lebih seneng yang gratis. Kita akan berkata, oh Tuhan baik, Tuhan buka jalan, Tuhan. Wah, Tuhan ajaib pokoknya gratis. Kita seneng Bapak Ibu. Tapi, berarti nih, kenapa Tuhan itu mengasihi Daud begitu hebat dan begitu rupanya? Karena Daud itu memang berbeda Bapak Ibu. Dia berkata, I will not offer to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Aku tidak akan berikan apapun yang gratis kepada Tuhanku. Dia mau memberikan sesuatu bukan yang murah, bukan yang biasa. He gives the best. Yang punya worth, yang punya value. Kenapa? Kenapa Daud memilih untuk memberi dengan mahal? Sesuatu yang berharga, bukan yang gratis, bukan yang ala kadarnya. Kenapa? Karena itu yang Tuhan buat kita, Bapak Ibu. The same exact thing God has done for us. Dia beri kita bukan yang ala kadar, dia bukan beri kita yang ada, dia kasih kita yang the best. Yang terbaik dia beri buat Anda dan saya. Kalau kita ngomong tentang maha kuasa Tuhan ya Bapak Ibu, apakah mungkin, bisa nggak kira-kira kalau Tuhan berfirman, habisi semua setan di bumi, masukin semua ke surga. Apakah Tuhan punya kuasa? Yes. God is able to do that. But he didn't. Dia nggak lakukan itu. Dia memilih, aku akan berikan anakku yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban penebusan bagi semuanya. Dia tidak memilih cara gampang. Dia tidak memilih cara murah. Dia tidak memilih yang ada. Tidak, Bapak Ibu. Dia memilih the best. Kalau ngomong dia berikan anak yang tunggal, mungkin bagi beberapa orang mungkin berkata, ya, thank you ya. Tapi kalau kita yang punya anak, Bapak Ibu, terus anak kita disuruh kasih buat orang lain, anak kita mati, terus supaya anak orang lain hidup, wah, kita akan menyadari betapa mahalnya, betapa tidak ada price-nya lagi, sudah priceless itu pemberian ini. Tapi itu yang Tuhan lakukan buat Anda dan saya, Bapak. Coba baca sebentar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Ini yang tadi ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, the love story is not about us. How we love God. No. Jadi Anda jangan berpikir, wah, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Dan ini yang jadi kadang-kadang jadi salah kaprah. Orang-orang pendeta-pendeta mulai berbicara secara terbalik. Oh, betapa saya mengasihi Tuhan, betapa saya berkorban buat Tuhan, betapa saya melayani Tuhan, betapa saya relakan segala sesuatu buat Tuhan, betapa saya berikan masa muda saya buat Tuhan, betapa saya kehilangan ini dan itu buat Tuhan, demi Tuhan semuanya. No. The real love story is not about how we love God, but how God love us so much. Injil Kristus intinya bukan bagaimana dan betapa besar kita mencintai Tuhan, tapi bagaimana dan betapa besar Tuhan mencintai kita. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia, dan dia berikan nyawanya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya diselamatkan dan terima kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini dengan sangat hati-hati. Jangan salah mengenali Tuhan. This is not about how we love God. No. Kita mencintai Tuhan itu tidak akan pernah sebanding dengan cara Tuhan mencintai kita.
dan kita mencintai Tuhan tidak akan pernah bertahan selamanya. Hanya karena Tuhan mampukan kita bisa bertahan, Bapak. Other than that, no. Kita ngomong secara fair. Tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan seumur hidup kita dengan segenap hati kita. Kita mencintai seseorang atau pribadi yang tidak terlihat. Nggak mungkin. Kita mencintai suami kita, istri kita, setiap hari. Berapa lama Anda menikah? Mungkin baru setahun. Lah, gampang lah kalau setahun. 2 tahun, masih muda lah. Anda sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Anda menikah orang yang sama selama puluhan tahun, dan Anda tetap jatuh cinta tanpa pernah pudar. It's impossible. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda berkata, tapi Pak, ada loh yang merayakan ulang tahun 50 tahun pernikahan, ulang tahun emas. Ada, Bapak Ibu, ada. Yang diamond juga ada, 75 tahun ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah selama 50 tahun itu, atau selama 75 tahun itu, you keep faithful? Anda tetap setia. Anda nggak serong dari pasanganmu. Anda nggak melakukan hal yang salah. Atau mungkin tidak serong secara fisik, tapi Anda tidak serong secara hati. Apa Anda nggak pernah berpikir, oh seandainya aku dapat si A, bukan istri yang sekarang, tapi kayaknya bakal lebih enak nih, lebih cakep, lebih ini. Itu sudah salah, Bapak Ibu. Kita nggak akan pernah mampu bertahan dengan satu orang yang sama selama puluhan tahun. Secara dengan kekuatan pribadi kita, nggak akan mampu, Bapak Ibu. Only by His grace. Hanya karena anugerah Tuhan kita ada hari ini. Jadi kalau rumah tangga kita masih utuh saat ini, masih ada, itu karena Tuhan. Bukan karena kehebatanmu. Oh, lihat aku, I love my wife so much. Aku begitu hebat setianya. No, it's not about you. It's about God. So remember this. Anugerah Tuhan yang terbesar, yang terbaik diberikan. Dan cost-nya sangat mahal. Kalau Anda mau kasih hadiah terbaik buat anak Anda, karena ini masa Christmas ya. Banyak orang tua ingin memberikan hadiah buat anak-anaknya. Saya mau beritahu. Kalau Anda mau beri hadiah yang mahal, bukan ditakar lewat jumlah uang, harga yang ditertera. Bukan. Uang itu adalah bagian yang paling murah dari hidup manusia. Makanya kalau Anda, contoh ya Bapak Ibu, misal berapa banyak orang di antara kita yang kalau kita ditilang misalnya di jalan raya, lalu Anda dikasih 2 pilihan. Ini bukan polisi yang ngasih ya, saya yang ngasih nih. Misal Anda boleh milih 2 pilihan. Harus masuk ke pengadilan, Anda pergi sendiri ke pengadilan, ambil sendiri SIM-nya dan segala macamnya, atau Anda titip uang di sana, Anda kira-kira pilih yang mana? Pilih sendiri-sendiri aja, nggak usah dijawab kenceng-kenceng, nggak enak ntar. Tapi rasanya kita memilih yang gampang, uang. Kenapa? Karena uang lebih murah daripada waktu kita. Uang lebih murah daripada tenaga kita. Jadi uang itu yang paling murah. Seberapapun harga yang Anda keluarkan hari ini untuk hadiah buat anak-anak Anda, atau istri Anda, atau suami Anda, semahal apapun itu Bapak Ibu, besok Anda bisa dapat lagi uang itu. Very replaceable. Sangat mudah digantikan. Tapi kalau Anda mau memberi yang terbaik, yang termahal di hidup Anda, give your time for them. Karena satu kali waktu itu dihilang, diberikan buat mereka, buat anak Anda, Anda main dengan mereka, Anda temenin istri Anda temenin suami Anda, tidak akan pernah bisa kembali lagi waktu itu. Unreplaceable. Tidak bisa digantikan. That's the most expensive thing in the world. Dan hari saya berdoa, Tuhan memberi kepada kita bukan cuma hanya yang termahal itu, bukan cuma waktu Dia berikan sesuatu yang very valuable, priceless, nyawanya, anaknya yang tunggal, supaya kita, Anda dan saya, kita menikmati hidup dan kita punya dignity, kita punya anugerah, kita punya nilai, Bapak Ibu. Kita bukan sekedar ada di sini, kita bukan cuma sekedar hidup, tadi saya sudah bilang, tapi kita memberi, kita menghasilkan sesuatu dari hidup kita. Apa yang kita kasih, itu harusnya mahal yang keluar, karena kita mahal. Kita mau tolong orang, kita mau bantu orang, kita mau melayani orang, harusnya pelayanan kita berikan mahal. Bukan dari sisi uang, bukan. Tapi dari sisi value-nya. Worthy. Kita mau layani orang, layani yang terbaik. Kalau Anda terima hadiah, Bapak Ibu, Anda pasti nggak pernah kepingin terima barang bekas, second misalnya, atau barang rusak, atau barang ala kadarnya. Saya kasih Anda hadiah, lalu Anda nanya, ini dari mana Pak Diki, beli di mana? Oh, tadi saya cari di kamar, nemu ini, jadi saya kasih. Anda pasti nggak suka.
Apalagi Tuhan, Bapak Ibu. Kita masa mau bilang, Tuhan, aku akan berikan persembahan buat Tuhan dari yang sisa. Jadi kalau aku sempat, aku pelayanan ya. Kalau nggak sempat, sorry loh, nggak sempat, gimana dong? Itu jelek sekali, Bapak Ibu. Kita bukan memberi yang sempat, yang sisa. We give the best. Because God has give the best for us. Dia sudah kasih terbaik buat kita. Jadi sadarlah. We have to return it. Kita mengenal nama istilah thank you. Kita terima dan kita kembalikan. Thank you, terima kasih. Bolak-balik begitu kan harusnya. Tuhan kasih kita, kita harusnya bisa passing on buat orang. Kita bisa produce something buat orang lain. Kita bisa kembalikan buat kemuliaan Tuhan. Jadi hari saya berdoa, hidup Anda dan saya kita punya makna, Bapak Ibu. Very useful and very valuable. Yang ketiga, dari mana kita mengukur kebaikan Tuhan? From the intention. Dari tujuannya, dari gunanya, dari fungsinya. Kalau saya dapat hadiah misalnya, coffee maker, ya saya expect-nya dia akan bisa membuat kopi, Bapak Ibu. Kalau saya dapat rice cooker, ya berarti saya expect-nya dia bisa bisa cooking rice, bisa masak nasi, kan begitu. Nah, sebuah hadiah itu akan sangat berguna, efektif, kalau dia punya fungsi dan berfungsi seperti yang dimaksudkan. Kalau saya dapat hadiah handphone, bisa nelpon, bisa chat, bisa main, bisa lihat TV, bisa lihat video, dan segala macam. Functional, happy. Tapi kalau Anda dapat hadiah handphone terbaru, termahal, tapi nggak bisa telepon, dia percuma, Bapak Ibu. Jadi intentionnya harus tercapai dari gift ini. Nah, waktu orang kita tadi kita udah bilang, seringkali kita kasih gift buat orang, intentionnya kadang-kadang cuma buat mereka happy. Supaya mereka tahu mereka di-care. Supaya mereka tahu kita mengasihi mereka. Tapi satu tujuan, waktu Tuhan kasih hadiah buat kita, when He gave us His only Son, waktu Dia berikan anak yang tunggal, waktu Dia berikan kasih buat kita, Dia berikan salvation buat kita, keselamatan buat kita, He had one intention in His mind. To change you and me. Hadiah Tuhan, anugerah Tuhan untuk mengubah kita, Bapak Ibu. Bukan untuk menyenangkan hasrat kita, bukan. Tapi untuk mengubah kita. Mengubah cara kita bicara. Mengubah cara kita berkata-kata. Mengubah cara kita bertindak. Mengubah cara kita berpikir. Mengubah cara kita bersikap. Mengubah semuanya. Coba sebentar kita baca ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata haruslah ditulis dengan bahasa Yunani ophelio. Artinya dia bisa diartikan sebagai kata harus, tapi sebenarnya bukan harus terjemahan aslinya. Kata ophelio itu artinya sebenarnya adalah you are in debt. Anda sedang dalam keadaan berhutang. Jadi kalau orang berhutang ya harus dibayar. Wajib itu hukumnya. Jadi waktu Alkitab berkata, kita ini dalam keadaan yang berhutang. Karena Tuhan sudah mengasihi kita begitu rupa, kita ini dalam keadaan yang berhutang, Bapak Ibu. Jadi karena kita berhutang, kita harus kembalikan, kita harus bayar. Kemana? Bagaimana? Yang dihutangi apa? Love. Yang dihutangkan adalah kasih. Karena Allah telah mengasihi kita sedemikian rupa, maka haruslah kita mengasihi satu dengan yang lain. Jadi objeknya adalah kasih. Objek hutang ini. Kita berhutang kasih dari Tuhan dan kita wajib membayarnya juga dengan kasih. Masalahnya, subjeknya adalah Tuhan memberi kepada kita, kita berhutang, kita harus bayar. Kita tidak lagi bayar kepada Dia saja, kita bayar kepada orang lain. Tuhan itu tidak selesai hanya sekedar Christmas. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak sekedar mengasihi Anda dan saya, tidak. He loved the world. Dia mengasihi dunia ini. Dan Dia tidak selesai hanya dengan mengasihi dunia. Dia kepingin, Dia suruh kita untuk kita menyampaikan kasih itu kepada mereka supaya sampai kepada orang-orang ini. So, He command us. Dia perintahkan kita. Love each other. Kasihlah satu dengan yang lain. Panggilan Tuhan ada buat kita. Hadiah diberikan sangat useful. We might live. Very valuable, sangat berharga, mahal. Tidak ada duanya, Bapak Ibu. Dan perhatikan ini, saya kasih Anda sebuah ayat ya. Matius pasal 5 ayat 14.
Matius pasal 5 ayat 14. Ini perintah Tuhan. Dia berkata ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perhatian ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi tujuan waktu kita berkata, aku terang dunia. Terang dunia itu bukan Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen adalah terang dunia. Lalu apa yang menandakan apa kriterianya, apa standarnya? Kita ini terang dunia atau bukan? Standar satu, orang menikmati kebaikanmu dan mereka melihat kebaikanmu dan mereka bisa memuliakan Tuhan. The problem is, waktu kita jadi anak Tuhan, Bapak Ibu, apakah perkataan kita memberkati orang? Apakah perbuatan kita memberkati orang? Apakah hidup kita memberkati orang? Apakah cara kerja kita, bisnis kita memberkati orang? Apakah cara kita bekerja memberkati karyawan-karyawan kita? Apakah cara kita bekerja memberkati supplier kita atau customer kita? Apakah cara kita bekerja jadi berkat bagi banyak orang? Apakah cara keluarga kita, cara kita memimpin keluarga ini jadi berkat buat anak istri kita? Apakah waktu anak-anak Anda nanti menikah suatu ketika mereka berkata, aku pengen kalau punya suami, aku pengen punya suami seperti papa. Aku kalau mau punya istri, aku pengen punya istri seperti mama. Apakah mereka akan berkata itu? Atau mereka jangan-jangan berkata, kalau aku kawin jangan sampai dapat kayak papa. Atau mungkin mereka berkata, aku nggak mau kawin, takut aku. Yang mana kita, Bapak? Kita bukan dinilai dari status Kristen, bukan. Kita dinilai dari bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengasihi, bagaimana cara kita berkata-kata, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap, bertindak, merespon. How we love each other. Itu yang jadi poin. Jadi kekristenan bukan sekedar status. Kekristenan itu bukan sekedar masalah berdoa, baca firman. Bukan, Bapak Ibu. Alkitab nggak bilang begini. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat doamu yang panjang. Bukan. Supaya mereka melihat betapa hafalnya dengan firman. Tidak. Tapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan karena mereka melihat perbuatan yang baik itu, mereka merasakan perbuatan yang baik itu, mereka menyadari perbuatan yang baik itu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. It's effective. Waktu kita dapat hadiah dari Tuhan, waktu kita berkata, oh aku terima Yesus, aku anak Tuhan, itu berarti Anda terima hadiah itu kan? Anda terima hadiah keselamatan itu, Anda terima anugerah itu. Berarti satu tanda bahwa Anda sudah terima itu, you change. Anda berubah. Kalau tidak, Anda terima siapa? Ada banyak orang berkata begini, Pak, kok suamiku atau anakku atau istriku dari dulu nggak berubah ya? Dulu sebelum ikut Tuhan, jahat, sekarang ya jahat. Dulu sebelum ikut Tuhan, ngomongnya kasar, pedes, sekarang ya sama. Dulu sebelum ikut Tuhan, suka mukul, sekarang ya sama. Kok nggak berubah toh, Pak? Masalahnya bukan gereja atau Tuhannya, bukan. Masalahnya ada di personalnya ini loh, Bapak Ibu. Banyak orang mengaku pengikut Kristus, dia mengaku sebagai anak Tuhan, tapi dia nggak pernah ketemu Tuhan. Bahkan banyak pendeta mengaku hamba Tuhan, tapi nggak ketemu Tuhan. Nilai kita bukan ditentukan dari statusnya. Oh Kristen, pelayan. Oh pendeta. Bukan, Bapak, nggak ada urusannya itu. Hidup kita, nilai kita ditentukan dari perubahan kita. Makanya kita menulis, yang lama sudah mati. Comparison yang diberikan sangat besar sekali. Mati yang lama, sekarang ini baru. A new life, new creation, new me. Bukan aku yang dulu berubah, bukan. Dia berkata, aku mati yang lama, aku baru, ciptaan baru, sangat baru. Berbeda 180 derajat dengan yang lama. Itu harusnya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah tanda apakah kita terima anugerah itu dari Tuhan atau tidak. Kita terima hadiah itu dari Tuhan atau tidak. From the intention. Tujuan pemberian ini, tujuan Yesus hadir di dunia ini, tujuan Natal ini, tujuan kematian Yesus adalah untuk mengubah Anda dan saya. Jadi jangan lagi ada orang berkata, ya aku memang dari dulunya begini Pak. Udah dari asalnya, dari sononya, dari orok. Nggak ada urusannya Pak. Karena tujuan Tuhan is to change you and me. Untuk mengubah Anda dan saya. So,
Hari ini saya berdoa baik-baik. Berubahlah. Berubahlah pembaruan budimu. Berubahlah caramu melihat. Caramu berpikir. We live in the limitless world with God. Kita hidup dalam dunia yang tidak terbatas dengan Tuhan. We can do anything. Kita bisa lakukan apapun. Through God who strengthens us. Karena Tuhan memberi kita kekuatan. Tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Tuhan, kalau turut bekerja dalam segala perkara, Dia turut bekerja dengan kita. Kita sanggup, kita cakap menanggung segala perkara. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Biar Natal kita kali ini bukan sekedar Natal biasa. Bukan sekedar perayaan yang kita cuma kasih hadiah dan segala macam. Tapi sadarlah bahwa Anda juga terima hadiah dari Tuhan. Dan hadiah yang Anda terima sangat mahal, very useful, sangat valuable, and very intentional. Sangat punya tujuan. Dan saya berdoa hari ini, don't waste it. Embrace your calling. Ambil panggilanmu, hidupilah. Rejoice it, nikmatilah. Bersukacitalah panggilan Tuhan yang diberikan kepada Anda. Walaupun panggilan Anda pasti, semenang namanya panggilan, pasti nggak pernah gampang. Pasti nggak pernah gampang, semua susah. But enjoy it. Karena Tuhan memilih Anda dengan sebuah tujuan. You are a special person with a special purpose. Dengan sangat mahal pemberian itu diberikan. Supaya kita bisa memuliakan Bapa kita di surga. Supaya lewat hidup kita, banyak orang bisa melihat perbuatan kita yang baik. Dan memuliakan Bapa kita di surga. Saya berdoa hari dalam nama Tuhan Yesus. Lewat hidup Anda, lewat hidup saya, ada banyak orang yang akan terima hadiah yang sama, anugerah yang sama, the real Christmas love story, bagaimana Tuhan mengasihi dunia ini, bagaimana Tuhan mengasihi Anda dan saya, selagi kita dalam dalam dosa, dan Dia pindahkan kita dari gelap kepada terang yang ajaib, menjadi anak-anak yang sah di hadapan Tuhan. Saya berdoa, hidup kita berguna, bermanfaat, berimpact, berdampak bagi banyak orang. We are the city on the hill. Kita adalah kota di atas bukit yang terangnya akan merangi segalanya dan semuanya. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Karena Tuhan menyertai kita. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, Bapak Ibu. Saya berdoa kita angkat tangan kita sama-sama. Dan kita katakan amin yang keras. Itu perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu. Diberkatilah pekerjaan kita. Apapun yang kita sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik dari kepala dan bukan ekor. Biar kita jadi orang yang memberi bukan meminta-minta. Dan biar kita jadi orang kelimpahan bukan kekurangan. Dan kami terima berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan